Suamiku diam-diam melangsungkan akad nikah saat umroh dengan selingkuhannya. Halo Bunda, apa kabar Bunda semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe terlebih dahulu ya. Kepergian Mas Thorik untuk umroh seharusnya menjadi momen yang membahagiakan. Aku membayangkan dirinya akan pergi untuk merenung, mendekatkan diri pada Tuhan, dan kembali dengan hati yang lebih bersih, lebih penuh cinta. Itu adalah harapanku. Namun, kenyataan berbeda jauh. Ketika ia berpamitan untuk berangkat, ada sesuatu dalam dirinya yang terasa asing, bahkan seperti asing untukku. Ia terlihat tergesa-gesa, seolah tak sabar untuk pergi, tetapi ada pula raut wajah yang sulit kuhafal. Aku menatapnya dengan penuh pertanyaan, mencari jawaban dari matanya yang tak pernah benar-benar menatapku. Biasanya, saat perpisahan seperti ini, ia akan menatapku dalam-dalam, seperti ingin meyakinkanku bahwa semua baik-baik saja, bahwa aku adalah bagian dari hatinya yang tak tergantikan. Tapi kali ini, matanya menghindar. Itu membuatku merasa kosong. Ketika dia mengatakannya dengan nada datar, biaya terbatas, jadi aku hanya bisa pergi sendiri, aku hanya bisa mengangguk. Padahal, aku tahu persis bahwa kami tak pernah kekurangan uang. Keputusan ini sepertinya datang begitu tiba-tiba, seperti ia ingin menyelipkan sesuatu yang tak terucapkan di antara kami. Aku berusaha menenangkan diriku, meyakinkan diriku bahwa semuanya akan baik-baik saja. Aku mencoba memaklumi keputusannya, seolah tidak ada yang aneh. Namun, ada sesuatu dalam diriku yang menjerit, sesuatu yang tak bisa kubungkiri. Sehari setelah keberangkatannya, aku berusaha untuk mengalihkan pikiranku dengan kesibukan. Aku mulai merapikan rumah, menyiapkan segala hal untuk keseharian, berharap kesibukan itu bisa membuat hatiku lebih tenang. Namun, rasa curiga itu terus mengganggu. Setiap kali aku melihat benda-benda yang ia tinggalkan, handuk yang masih tergeletak di tempat tidur, sandal yang tidak tertata rapi, semua itu terasa seperti petunjuk yang mengingatkanku pada sesuatu yang hilang, sesuatu yang seharusnya tidak ada. Aku sering kali duduk di ruang tamu, menunggu kabar darinya, berharap ada pesan singkat yang datang memberi penjelasan, namun semuanya sepi. Hari-hari berlalu dengan lambat. Aku berusaha untuk tidak terlalu khawatir, tapi perasaan tak enak itu tak bisa kuhindari. Setiap kali aku membuka media sosial, aku berharap tidak akan menemukan sesuatu yang bisa menambah kekhawatiranku. Namun, malam itu, perasaan itu berubah menjadi firasat yang tak bisa lagi kuhindari. Entah mengapa, aku teringat pada satu kejadian beberapa bulan yang lalu, saat Mas Thorik tampak begitu sering berbicara tentang Mita, rekan kerjanya yang selalu datang untuk berdiskusi tentang pekerjaan. Awalnya aku berpikir itu hal yang wajar, tapi semakin lama, semakin banyak hal-hal kecil yang membuatku curiga. Mengapa harus begitu sering? Mengapa hanya dia yang sering dijadikan teman berdiskusi? Dan ketika aku bertanya langsung pada Thorik, ia selalu menjawab dengan alasan yang selalu terlihat klise, hanya teman kerja, Dinda. Namun, malam itu, saat aku terjaga di ranjang, aku merasa seperti ada sesuatu yang semakin jelas. Sebuah suara kecil di dalam hatiku berbisik, ada sesuatu yang ia sembunyikan dari kamu. Aku tidak tahu apakah itu hanya kecurigaan belaka atau sesuatu yang lebih besar. Tapi apapun itu, aku merasa seperti ada bayangan gelap yang mengintai di balik kebaikan yang ia tampilkan. Hari itu, aku memutuskan untuk pergi ke kantor. Mungkin bekerja bisa sedikit mengalihkan pikiranku, meski aku tahu dalam hati, aku tak akan pernah bisa sepenuhnya fokus. Saat aku melangkah masuk ke ruang kerja, Siska, teman kerjaku yang selalu ceria dan terbuka, langsung menyambutku dengan senyum lebar. Tapi kali ini ada yang berbeda. Senyumnya tampak sedikit ragu, seperti ada sesuatu yang ingin dia katakan, tapi ragu untuk memulainya. Aku pun berusaha tersenyum, berharap bisa sedikit merasa lebih baik. Tapi Siska tak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. Dinda, ada yang harus aku beritahukan. Tapi kamu harus tenang ya, katanya, matanya melirik sekeliling seolah memastikan tak ada yang mendengar percakapan kami. Aku merasa ada yang aneh dengan cara dia berbicara, seperti ada yang sedang ia simpan, dan aku tahu, itu bukan kabar baik. Kenapa, SIS?
Jawabku, suaraku sedikit tegang meskipun aku berusaha terdengar tenang. Aku menatapnya dengan penuh perhatian, menunggu kabar yang sudah aku duga sejak lama, bahwa ada sesuatu yang lebih besar lagi yang harus aku ketahui. Siska menarik napas panjang sebelum akhirnya berkata, "Suamimu lagi umroh kan? Rekanku yang bekerja di kantor yang sama dengan suamimu juga lagi umroh, Din. Namanya Mita. Mereka memang umroh bareng-bareng kah?" Ucapan itu seolah membekukan darahku. Jantungku tiba-tiba berdetak lebih kencang, seolah hendak melompat keluar dari dadaku. Mita? Aku mengenalnya. Wanita itu adalah rekan kerja Thorik, seseorang yang selalu hadir dalam setiap diskusi bisnis mereka, seseorang yang sepertinya tak pernah lepas dari setiap pertemuan yang melibatkan suamiku. Sesekali, aku merasa Mita terlalu sering ada di sekitar Thorik, lebih sering dari yang seharusnya, dan selama ini aku hanya bisa berusaha bersikap biasa-biasa saja. Tapi, mendengar kabar ini membuat perasaan tidak enak itu kembali menguasai tubuhku. Kenapa Mita ikut serta? Kenapa dia harus pergi bersama Mas Thorik? Bukankah umroh seharusnya menjadi perjalanan spiritual pribadi yang intim, bukan untuk dibagikan dengan seseorang yang memiliki ikatan terlalu dekat dengan suamiku? Aku memalingkan wajah, berusaha menenangkan diri agar tidak terlihat terlalu cemas. Siska melihat perubahanku dan cepat-cepat berkata, "Dinda, aku nggak mau kamu langsung berpikiran buruk. Tapi aku cuma kasih tahu kalau ini memang aneh. Mereka, Thorik dan Mita, seperti ada yang aneh, kamu nggak merasa gitu?" Matanya menatapku, mencari reaksi dariku. Aku menghela napas panjang, berpikir keras. Aku tahu, yes. Aku juga merasa ada yang nggak beres. Tapi aku nggak bisa begitu saja menuduh, aku harus cari tahu lebih dulu. Suaraku mulai serak, menahan amarah dan kekhawatiran yang semakin menumpuk. Kesan pertama yang kuberikan mungkin terlihat tenang, tetapi sebenarnya, perasaan cemas itu sudah menggerogoti diriku sejak lama. Aku tahu, aku harus menemukan jawabannya. Kebenaran apapun yang ada, aku harus mengetahuinya, meskipun itu berarti akan menghancurkan hatiku. Siska menatapku dengan penuh perhatian, seolah tahu betul bahwa aku sedang berjuang dengan perasaan yang saling bertentangan. Jangan terlalu dipendam, Dinda. Kamu punya hak untuk tahu apa yang terjadi. Jangan tunggu sampai semuanya terlambat. Siska berusaha memberi semangat, tetapi juga memberi peringatan bahwa aku harus siap menghadapi kenyataan yang mungkin sangat pahit. Aku menatapnya, berterima kasih atas perhatian dan keberanian untuk memberitahuku hal ini, meskipun itu jelas bukan kabar yang ingin ku dengar. Aku tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Hati kecilku berteriak bahwa ini bukan kebetulan, bahwa ini bukan hanya soal perjalanan umroh semata. Semuanya terasa seperti sebuah rencana yang sudah disusun dengan rapi dan aku hanya menjadi bagian dari kebohongan besar yang sedang disembunyikan dari diriku. Dengan satu pertanyaan yang terus menghantui pikiranku, apa yang sebenarnya terjadi antara Mas Thorik dan Mita? Hari-hari setelah percakapan dengan Siska semakin berat untuk kujalani. Keresahan itu tidak pernah benar-benar hilang, meskipun aku mencoba untuk menjalani hidup seolah semuanya baik-baik saja. Setiap detik terasa seperti beban yang semakin berat, dan perasaan cemas itu semakin menguasai pikiranku. Aku terus berusaha menenangkan diri dengan memfokuskan perhatian pada hal-hal lain, seperti pekerjaan dan keluarga, tetapi bayangan tentang Mas Thorik dan Mita tak pernah pergi. Seperti bayang-bayang yang mengikuti kemanapun aku melangkah, dan aku tak bisa lagi mengabaikannya. Pada suatu malam yang sepi, saat aku sedang duduk di sofa ruang tamu, mencoba menenangkan diri setelah seharian bekerja, tiba-tiba ponselku berbunyi. Sebuah notifikasi Instagram muncul di layar, dan aku tanpa sengaja membuka aplikasi itu. Seperti magnet, mataku langsung tertuju pada sebuah unggahan dengan tagar umroh berkah. Jantungku langsung berdebar begitu melihat foto itu. Itu adalah foto yang tidak pernah kuinginkan, yang seharusnya tidak pernah aku lihat. Mas Thorik dan Mita tersenyum mesra di depan Ka'bah, di tempat yang seharusnya menjadi simbol ketulusan dan kesucian. Mereka berdiri berdampingan, saling memandang dengan tatapan yang begitu akrab, begitu penuh makna, seolah tak ada jarak antara mereka. Matanya, Mas Thorik yang biasanya selalu begitu penuh kasih sayang padaku, kini tampak begitu berbeda.
Ada sesuatu dalam pandangannya yang tidak lagi bisa kupertahankan sebagai sesuatu yang murni. Sesuatu yang mengkhianatiku, mengkhianati kami. Aku menelan ludah, mencoba menenangkan diriku agar tidak terjerat oleh amarah yang mulai memuncak. Tapi caption dari Mita di foto itu, "Alhamdulillah dapat hidayah di tanah suci." Seolah semakin menambah tusukan di hatiku. Bagaimana mungkin mereka bisa begitu percaya diri, begitu tampak bahagia di depan orang lain, di depan dunia, padahal mereka tahu persis betapa besar dosa yang telah mereka lakukan? Aku merasa diriku dihancurkan dalam sekejap oleh apa yang kulihat. Sebuah kebohongan besar yang sudah terungkap di hadapanku, dan aku tidak bisa lagi menutup mata dari kenyataan pahit ini. Aku terdiam sejenak, mataku mulai kabur oleh air mata yang perlahan menetes. Aku merasa tubuhku lemas, seperti tidak memiliki kekuatan lagi untuk melawan. Begitu banyak kenangan yang datang tiba-tiba, kenangan akan setiap detik yang kujalani bersama Mas Thorik. Kami pernah melewati banyak hal bersama, pernah berbagi kebahagiaan dan kesedihan, dan aku selalu percaya bahwa pernikahan kami adalah sesuatu yang tidak akan pernah tergoyahkan. Tapi sekarang, semuanya terasa hancur begitu saja oleh sebuah foto yang seharusnya tidak ada dalam kehidupanku. Aku meremas ponselku, mencoba untuk menenangkan diri. Sakit ini begitu dalam, begitu menusuk, dan aku tak tahu harus berbuat apa. Hatiku yang penuh cinta ini terasa seperti tertusuk dengan pisau tajam yang begitu dalam. Kenapa Mas Thorik bisa melakukannya? Kenapa dia begitu tega menyembunyikan ini dariku? Dan Mita, wanita itu, yang selama ini selalu terlihat begitu ramah dan baik di depanku, ternyata adalah sosok yang begitu munafik, begitu licik. Aku merasa dipermainkan, seperti sebuah permainan yang tak pernah kuikuti aturannya, dan sekarang aku menjadi korban dari permainan itu. Aku menatap layar ponselku untuk beberapa saat, mencoba menerima kenyataan yang ada. Tapi semakin lama aku melihat foto itu, semakin aku merasa tak ada jalan keluar. Segala perasaan yang selama ini kupendam, segala keraguan yang selalu ada, kini terjawab sudah. Tapi jawaban itu datang dengan harga yang begitu mahal. Hancurnya kepercayaanku, hancurnya cinta yang kuberikan dengan sepenuh hati. Aku tahu bahwa tidak ada yang bisa mengembalikan apa yang sudah hilang, tidak ada yang bisa menghapus luka ini. Dan meskipun aku ingin sekali untuk menangis, untuk meledak, aku tahu bahwa aku harus tetap kuat. Aku harus mencari tahu lebih banyak, harus menghadapi kenyataan ini dengan kepala tegak. Aku kemudian mengambil napas panjang, mencoba untuk menenangkan diri. Aku harus berbicara dengan Mas Thorik. Aku harus mendapatkan jawaban dari mulutnya sendiri, meskipun aku sudah tahu bahwa apapun yang ia katakan, tidak akan bisa mengubah kenyataan yang ada. Aku tahu, ini akan menjadi percakapan yang paling berat dalam hidupku, percakapan yang mungkin akan mengubah segalanya, tetapi aku tidak bisa lagi berdiam diri. Aku tidak bisa lagi hidup dalam kebohongan ini. Dengan langkah yang berat, aku beranjak dari sofa dan menuju kamar, di mana aku menyimpan ponsel Mas Thorik. Sudah saatnya aku menghadapinya. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, tetapi yang pasti, aku tidak bisa lagi melarikan diri dari kenyataan ini. Sebuah langkah besar yang penuh dengan keraguan, namun aku harus melakukannya, untuk diriku sendiri. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Malam itu, setelah hampir seminggu aku terperangkap dalam kekosongan hati dan kepasrahan, aku akhirnya memutuskan untuk menelepon Mas Thorik. Semua perasaan yang selama ini kupendam, keraguan, sakit hati, kebingungan, terus menggerogoti pikiranku. Aku tahu, aku tak bisa lagi berdiam diri. Aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan ini. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi, walaupun kenyataan itu akan menghancurkan hati dan perasaanku lebih dalam lagi. Aku tidak bisa hanya diam dan menunggu kebenaran datang dengan sendirinya. Ponselku berdering lama sebelum akhirnya terdengar suara Mas Thorik di ujung sana. Suaranya terdengar agak serak, mungkin karena perbedaan waktu antara kami, atau mungkin karena ia tahu bahwa percakapan ini tidak akan mudah. "Dinda?" Suara Mas Thorik terdengar cemas. Aku bisa merasakan ketegangan di balik suaranya, tapi aku tahu ini bukan saat yang tepat untuk menunjukkan kelembutannya. Aku sudah tidak ingin mendengarnya berbicara manis lagi.
Aku sudah terlalu lelah dengan kebohongan-kebohongan yang selama ini ia buat. Mas, kita perlu bicara, kataku, suaraku terdengar tegas meskipun ada gemetar di ujung kalimat itu. Aku menatap cermin, mencoba meyakinkan diriku sendiri untuk tetap kuat, untuk tetap teguh pada tujuan utama percakapan ini. Aku harus mendapatkan jawabannya. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi antara dia dan Mita. Ya, tentu saja, Dinda. Ada yang perlu kita bicarakan, aku tahu, jawabnya, suaranya terdengar sedikit lebih tenang. Tetapi aku bisa merasakan bahwa ketegangan itu masih ada. Ia tahu bahwa malam ini akan menjadi malam yang menentukan segalanya. Aku menarik napas panjang sebelum akhirnya memulai. Mas, aku sudah lihat foto itu. Foto kamu dan Mita di depan Ka'bah. Foto yang kamu buat di sana, di tempat suci. Aku lihat bagaimana kalian berdua terlihat begitu akrab, begitu mesra. Aku nggak tahu harus bilang apa, Mas. Suaraku mulai serak, tetapi aku berusaha untuk tetap terkendali. Aku bisa merasakan dadaku sesak, hati ini terasa seperti diremas-remas. Foto itu terus berputar di benakku, seolah menjadi satu-satunya kenyataan yang ada sekarang. Diam sejenak, dan aku bisa mendengar suara nafas Mas Torik di seberang sana. Ketegangan itu semakin jelas terasa, seperti udara yang tebal dan sulit untuk dihirup. Ia tahu bahwa ini bukan lagi soal perjalanan umroh atau niat ibadah. Ini adalah soal perasaan yang sudah hancur, soal kepercayaan yang sudah rusak. Maaf, Dinda, aku. Suara Mas Torik terdengar terbata-bata, seolah kata-kata itu begitu sulit untuk keluar dari mulutnya. Aku tahu bahwa ia mencoba mencari cara untuk membela dirinya, mencari alasan untuk membenarkan apa yang sudah ia lakukan, tetapi aku sudah terlalu lelah untuk mendengarnya. Aku hanya ingin kebenaran, apapun itu. Apa yang sebenarnya terjadi, Mas? Tanyaku, kali ini suaraku lebih rendah, hampir berbisik. Aku merasa seperti sebuah pertanyaan besar yang tak bisa aku jawab sendiri. Apa yang terjadi di tanah suci itu? Mengapa mereka berdua begitu dekat? Mengapa aku, yang telah memberikan seluruh hidupku untuknya, merasa seperti orang asing dalam hidupnya sekarang? Mas Torik terdiam lama, seolah mencari kata-kata yang tepat, atau mungkin mencari alasan yang bisa ia terima sendiri. Aku tidak tahu apakah dia merasa bersalah, atau hanya mencari cara untuk melindungi dirinya. Tapi aku tahu, apapun yang ia katakan, tidak akan bisa mengembalikan apa yang telah hilang. Aku harus jujur, Dinda. Aku dan Mita. Suara Mas Torik kini terdengar seperti suaranya sudah tidak bisa menghindari kenyataan. Aku bisa mendengar ketegangan yang makin terasa di udara. Kami sudah lebih dari sekadar teman, Dinda. Dan itu terjadi di sana, di Mekah. Kami menikah, meskipun itu hanya pernikahan siri, tapi itu kenyataannya. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar. Aku merasakan perasaan hancur yang datang begitu mendalam. Aku merasa dunia seakan berhenti berputar, dan aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Suara Mas Torik terus terdengar di seberang sana, tetapi aku tak bisa mendengarnya lagi. Hanya satu kalimat yang terus terngiang di pikiranku, kami menikah, meskipun itu hanya pernikahan siri. Aku terdiam, tak mampu berkata apa-apa. Semua yang selama ini kupertahankan, semua yang selama ini aku percayai, hancur begitu saja. Aku merasa seperti dikhianati, seperti ada yang dicuri dari hatiku tanpa izin. Aku tak tahu harus merasa marah, kecewa, atau bahkan merasa tak berdaya. Semua campuran perasaan itu melanda dalam satu waktu yang begitu berat. Apa maksudnya ini, Mas? Kenapa kamu lakukan ini? Tanyaku akhirnya, suaraku begitu pelan, seperti berusaha mencari jawaban yang tak pernah aku temukan. Mas Torik kembali terdiam lama, seperti mencoba merangkai kata-kata. Aku tidak tahu harus bagaimana, Dinda. Ini adalah keputusan yang bodoh, dan aku sangat menyesal. Aku tahu aku salah, tapi aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana untuk memperbaiki semuanya. Aku menutup mataku sejenak, merasakan segala kekecewaan dan kebingunganku mencabik-cabik hatiku. Jadi, selama ini kamu bohongi aku? Kamu pakai uang kita untuk menikah dengan dia? Dan kamu pikir itu bisa diterima begitu saja? Suaraku mulai meninggi, meskipun aku berusaha menahan diri.
Aku tidak ingin menangis di tengah-tengah percakapan ini, tetapi perasaan itu begitu sulit untuk kuatasi. Mas Torik terdiam, dan aku bisa mendengar suara napasnya yang terengah-engah. Aku tahu aku tak bisa membenarkan semuanya. Tapi Dinda, aku ingin kita bicara lebih serius saat aku pulang. Kita harus bicarakan semuanya. Aku minta maaf, Dinda. Aku benar-benar menyesal. Aku menghela napas panjang, berusaha menahan air mata yang mulai menetes tanpa bisa kutahan lagi. Aku merasa diriku hancur, tapi aku tahu aku harus tetap kuat. Sudah terlambat, Mas. Sudah terlalu terlambat. Dengan kata-kata itu, aku mengakhiri percakapan itu, meletakkan ponsel dengan perasaan yang hampa, kosong. Kini aku tahu, semuanya sudah berubah. Dan aku tidak tahu apakah aku bisa memperbaikinya. Beberapa hari kemudian, jadwal Mas Torik harusnya sudah selesai dari umrohnya. Namun, ia tak pernah pulang ke rumah. Keesokan harinya, rasa cemas yang terus menghinggapiku semakin menjadi-jadi. Aku merasa tidak bisa lagi menahan perasaan ini, karena semakin aku mencoba mengabaikan kenyataan, semakin aku merasa tercekik. Mas Torik dan Mita yang dengan enteng mengaku telah menikah dengan suamiku, semua itu terus berputar di kepalaku seperti tayangan ulang yang tak bisa kuhentikan. Aku merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk yang terus berlanjut tanpa akhir, dan satu-satunya hal yang aku tahu pasti adalah bahwa aku tidak bisa tetap diam. Pagi itu, aku baru saja selesai menyiapkan sarapan ketika terdengar bunyi bel yang mengganggu ketenangan rumahku. Aku berjalan menuju pintu, dan begitu membukanya, aku mendapati seorang wanita yang sangat aku kenal, Mita. Tubuhnya terlihat ramping dengan senyum yang tidak bisa kusebut tulus. Mata gelapnya itu memandangku seolah ada sesuatu yang perlu dibicarakan, meskipun aku tahu bahwa apapun yang dia katakan tidak akan bisa menghapus kenyataan yang sudah terlanjur terungkap. Mita? Aku merasa suaraku sedikit serak, seolah mengingatkan diriku bahwa aku sedang berhadapan dengan wanita yang telah mengkhianati aku dan keluarga kami. Mita tersenyum, senyuman yang tampaknya sudah dipersiapkan dengan baik, seolah ia merasa tidak ada yang salah dengan kedatangannya. Namun di balik senyum itu, ada sesuatu yang menekan dadaku. Ada sesuatu yang tidak bisa aku terima. Aku tahu ini mungkin waktu yang tidak tepat, Dinda, ujar Mita dengan suara yang cukup rendah, tetapi cukup jelas untuk membuatku mendengarnya. Tapi aku datang untuk minta maaf. Aku tidak bermaksud menyakiti kamu atau keluarga ini. Dia berdiri di depan pintu, namun aku tidak merasa sedikit pun ingin menyambutnya dengan hangat. Aku merasa bahwa kedatangannya adalah sebuah bentuk penghinaan. Aku berdiri kaku di depan pintu, bingung harus berkata apa. Rasa marah dan kecewa menghimpit di dadaku, dan aku tahu aku tidak bisa begitu saja menerima permintaan maafnya. Kamu tidak bermaksud menyakiti aku? Kataku, suaraku terdengar datar dan penuh kepahitan. Lalu kenapa kamu melakukannya? Apa yang kamu pikirkan saat kamu tidur dengan suamiku? Apa yang kamu pikirkan saat kamu berdua berfoto mesra di depan Ka'bah itu? Mita terdiam sejenak, matanya yang biasanya tampak penuh percaya diri kini mulai terlihat ragu. Tetapi ia segera kembali menyusun kata-kata, berusaha meyakinkan aku bahwa semua ini bukanlah kesalahannya semata. Dinda, aku tahu aku salah. Aku tidak seharusnya menjalin hubungan dengan Torik, apalagi sampai menikah dengannya. Aku terlalu terlena dengan perasaan yang muncul. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak bermaksud menyakiti kamu. Aku hanya ingin bahagia. Aku merasa perasaan panas mulai menyelimutiku, amarah yang sudah lama terkunci dalam hatiku kini mengalir deras. Bahagia? Kamu pikir kebahagiaanmu datang dengan menghancurkan hidup orang lain? Kataku, suara mulai meninggi. Kamu pikir itu adil? Kamu dan Torik bermain-main dengan perasaan orang lain, dengan kehidupan keluarga kami, dan sekarang kamu datang ke sini untuk meminta maaf. Aku bisa merasakan tubuhku bergetar, karena perasaan marah yang tak bisa kubendung. Mita tampaknya mulai sadar bahwa kata-katanya tidak akan berhasil. Matanya yang tadi penuh keyakinan kini mulai menunjukkan tanda-tanda kebingungan, mungkin merasa sedikit takut dengan reaksi yang kutunjukkan. Aku tahu ini sulit, Dinda, aku benar-benar tahu.
Aku datang ke sini untuk meminta maaf dan berharap kamu bisa memaafkan kami suatu saat nanti. Aku ingin kamu tahu, semua yang terjadi bukan karena kebencian, tapi karena aku juga tersesat dalam perasaan. Aku berharap kita bisa menyelesaikan ini dengan baik. Aku terdiam sesaat, mencoba untuk menenangkan diriku meskipun hati ini terasa begitu perih. Minta maaf? Aku tertawa kecil, namun tawa itu terdengar begitu pahit. Kamu pikir minta maaf bisa menyelesaikan semuanya, Mita? Apakah kamu tahu betapa sakitnya ini? Aku sudah mempercayakan hidupku padanya, dan kamu datang ke sini untuk mengatakan bahwa kamu menyesal. Aku menggigit bibirku, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang. Kamu telah merusak hidupku, Mita. Kamu telah merusak segalanya. Mita terdiam, wajahnya terlihat sangat tertekan. Aku tahu, Dinda. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku berharap bisa memperbaiki semuanya. Suaranya terdengar lemah, seolah kata-kata yang keluar dari mulutnya tidak lagi bisa memberi harapan. Namun, aku tidak merasa sedikit pun tergerak oleh kata-katanya. Apa yang ia katakan tidak akan menghapus luka yang telah ia buat. Tidak ada permintaan maaf yang bisa memperbaiki kehancuran yang telah terjadi. Aku memutar tubuhku dan berjalan menuju meja, mencoba menenangkan diriku. Aku merasa ada begitu banyak perasaan yang harus kutangani, dan aku tahu bahwa bertatap muka dengan Mita sekarang hanya akan membuat semuanya semakin buruk. Aku tidak mau mendengarnya lagi, Mita, kataku pelan namun tegas. Aku tidak ingin kamu di sini. Keluar dari rumahku. Mita tampak terkejut dengan reaksiku, matanya terbuka lebar seolah tidak percaya bahwa aku bisa begitu marah padanya. Tapi aku sudah tidak peduli. Semua yang aku inginkan adalah agar dia pergi dari hadapanku, dan biarkan aku menghadapinya dengan cara yang lebih baik, dengan cara yang lebih kuat. Aku akan pergi, Dinda. Maafkan aku, kata Mita dengan suara pelan, dan aku bisa melihat bahwa meskipun ia mengatakan itu, tidak ada penyesalan yang mendalam dalam dirinya. Ia berbalik, melangkah keluar dari rumahku dengan langkah yang tampak berat. Aku menatapnya pergi, dan meskipun aku tahu ini belum selesai, aku merasa ada sedikit beban yang terlepas dari pundakku. Setelah pintu ditutup, aku berdiri di sana, merasa kelelahan, merasa seperti baru saja menghadapi badai yang dahsyat. Rasa sakit itu belum hilang, namun setidaknya aku sudah memutuskan untuk tidak lagi membiarkan mereka mengendalikan hidupku. Kini, aku tahu bahwa aku harus melangkah maju. Hari-hari setelah pertemuan dengan Mita terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Meski dia sudah pergi, kenangan dan perasaan sakit itu tetap terperangkap di dalam pikiranku. Aku tidak bisa menahan perasaan bahwa segalanya telah berubah dalam sekejap. Dunia yang selama ini kuanggap aman, penuh dengan kebahagiaan dan kenyamanan, kini terasa hancur lebur. Rasanya seperti aku sedang berjalan dalam gelap, tidak tahu arah, tidak tahu tujuan. Aku merasa seolah hidupku kini adalah bayang-bayang dari kehidupan yang dulu ku kenal, kehidupan yang dulu ku rindukan. Pagi-pagi sekali, aku terbangun dengan perasaan lelah yang tak bisa dijelaskan. Kembali mengingatkan diri sendiri bahwa aku harus bangkit, bahwa aku tidak boleh terpuruk, namun tubuhku rasanya begitu berat untuk bergerak. Aku mencoba untuk bangkit dari tempat tidur, namun langkahku terhenti saat mataku tertuju pada foto pernikahan kami yang tergantung di dinding. Foto itu, yang dulu menjadi simbol kebahagiaan, kini menjadi pengingat akan betapa rapuhnya kehidupan ini. Betapa mudahnya semuanya bisa berubah. Aku merasa seperti semua mimpi indahku tentang masa depan telah hancur tanpa ampun. Namun di tengah kebingunganku, aku teringat akan satu hal yang tak bisa aku lupakan. Aku masih punya diriku sendiri. Aku masih punya kekuatan untuk bertahan, untuk melanjutkan hidup. Aku tidak bisa terus-terusan membiarkan diriku terjebak dalam perasaan sakit ini. Aku tahu, aku tidak bisa melupakan apa yang telah terjadi, tapi aku juga tidak bisa membiarkan itu mengendalikan hidupku. Aku harus bangkit. Seiring berjalannya waktu, aku mencoba untuk kembali menjalani hari-hariku dengan rutin, meski setiap langkah terasa begitu berat. Aku memutuskan untuk lebih fokus pada pekerjaanku di rumah, mengurus segala hal yang sebelumnya kulakukan bersama Mas Torik, sekarang kulakukan sendirian. Rumah yang dulu terasa hangat kini terasa sepi.
Setiap sudut rumah mengingatkanku pada kenangan-kenangan indah bersama suamiku, tetapi aku tahu bahwa aku harus menghadapinya. Aku tidak bisa terus lari dari kenyataan. Pekerjaan di rumah semakin memadati waktuku, tetapi bahkan itu tidak cukup untuk menghapus perasaan yang terus menghantui. Setelah mendapat kabar Mas Torik dan Mita menikah, aku memutuskan untuk resign dari kantorku yang dulu karena sebagian dari mereka mengenal suamiku dan Mita karena memang perusahaan kami sering bekerja sama. Tak rasanya, aku tak sanggup jika setiap hari harus menghadapi pertanyaan tentang bagaimana hubunganku dengan Mas Torik dan Mita. Setiap kali aku melihat keluar jendela, aku teringat betapa indahnya dunia luar, betapa banyak hal yang masih bisa kulakukan jika aku mampu melepaskan semua ini. Aku tahu aku butuh perubahan. Aku butuh sesuatu yang bisa mengembalikan diriku, sesuatu yang bisa memberikan arti baru dalam hidupku. Suatu hari, setelah beberapa minggu berlalu, aku menerima sebuah tawaran dari seorang teman lama yang bekerja di sebuah perusahaan besar. Dia menawarkan posisinya yang kosong di bagian pemasaran, sebuah pekerjaan yang sangat berpotensi dan bisa mengubah arah hidupku. Awalnya aku ragu. Aku merasa tidak yakin apakah aku siap untuk itu. Tetapi setelah berpikir panjang, aku menyadari bahwa ini adalah kesempatan untuk membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku bisa lebih dari sekadar istri yang terluka. Aku bisa menjadi wanita yang mandiri, yang mampu bangkit dari keterpurukan, dan yang bisa membuat keputusan sendiri tanpa bergantung pada siapapun. Aku memutuskan untuk menerima tawaran itu. Aku mengumpulkan semua keberanian yang ada dalam diriku dan melangkah maju. Pekerjaan itu bukan hanya tentang gaji atau status sosial, tetapi lebih kepada pencarian diriku yang hilang, pencarian kebahagiaan yang selama ini aku cari dalam kehidupan rumah tangga yang penuh dengan kepalsuan. Aku ingin membuktikan bahwa aku masih bisa berdiri di atas kaki sendiri, tanpa bergantung pada orang lain. Aku ingin menunjukkan pada dunia, dan pada diriku sendiri, bahwa aku bisa menjadi lebih dari sekadar istri yang terluka. Namun, meski langkahku terasa mantap, setiap hari aku masih dihadapkan pada kenyataan pahit tentang Mas Torik. Meskipun aku sudah berusaha melupakan dan mengabaikannya, kadang-kadang kenangan tentangnya masih muncul, menghantui pikiranku. Ada kalanya aku merasa cemas ketika melihat nomor teleponnya di layar ponselku, atau ketika aku mendengar kabar tentang dirinya dari orang lain. Aku tahu, dia mungkin tidak akan pernah kembali, tetapi kenangan itu seakan mengikutiku kemanapun aku pergi. Malam-malamku kini terasa sunyi. Aku sudah tidak lagi terjaga karena rasa sakit atau amarah. Sebaliknya, aku merasa kosong, seperti ada sesuatu yang hilang, tetapi aku tidak tahu apa itu. Aku berusaha untuk mencari jawaban, untuk menemukan arti dari segala yang telah terjadi. Tapi setiap kali aku berpikir sudah menemukan jawaban, perasaan itu datang lagi. Rasa kehilangan yang mendalam, rasa bahwa aku telah memberikan segalanya, tetapi tidak ada yang tersisa untukku. Di tengah semua ini, aku mulai menemukan sesuatu yang lebih penting dari sekadar melupakan atau membalas dendam. Aku mulai menemukan kembali siapa diriku sebenarnya. Aku mulai mengejar impian-impian yang selama ini terpendam, mengejar kebahagiaan yang tidak bergantung pada orang lain, tetapi pada diriku sendiri. Aku menyadari bahwa kebahagiaan itu bukanlah sesuatu yang bisa diberikan oleh orang lain, melainkan sesuatu yang harus kuberikan pada diriku sendiri. Dan meskipun perjalanan ini penuh dengan luka, aku tahu bahwa setiap langkah yang kuambil adalah langkah menuju kebebasan dan kesembuhan. Aku tidak tahu apakah aku akan pernah sepenuhnya pulih dari segala yang telah terjadi, tetapi satu hal yang pasti, aku tidak akan lagi menjadi wanita yang terluka dan terpuruk. Aku akan menjadi wanita yang kuat, yang siap menghadapi segala tantangan hidup dengan kepala tegak. Dan mungkin, suatu saat nanti, aku akan menemukan cinta lagi, tetapi kali ini, aku tidak akan bergantung pada orang lain untuk kebahagiaanku. Aku akan bergantung pada diriku sendiri, karena hanya aku yang bisa menentukan jalan hidupku. Kehidupan yang kucoba bangun setelah mengetahui pengkhianatan suamiku ternyata tidak semudah yang kubayangkan. Meskipun aku sudah berusaha untuk melanjutkan hari-hari dengan bekerja keras dan mencoba menemukan kembali diriku, kenyataan bahwa aku harus menghadapi keluarga Torik membuat perasaanku semakin kacau.
Aku merasa seperti terjebak di antara dua dunia. Di satu sisi, aku ingin mempertahankan harga diriku dan melanjutkan hidup, tetapi di sisi lain, aku tidak bisa mengabaikan fakta bahwa aku masih terikat oleh pernikahan dan ikatan keluarga yang begitu kuat. Aku harus menghadapi orang-orang yang selama ini kuanggap keluarga, yang ternyata tidak lebih dari sekadar penonton dalam tragedi hidupku. Hari itu, aku memutuskan untuk berbicara dengan orang tua Thorik. Setelah berhari-hari mempertimbangkan dengan matang, aku merasa bahwa aku harus memberitahu mereka tentang apa yang telah terjadi. Aku ingin mereka tahu bahwa anak mereka, yang selama ini mereka anggap sebagai suami yang baik, telah mengkhianatiku. Aku ingin mereka melihat kenyataan, meskipun aku tahu itu akan sangat sulit bagi mereka. Mereka selalu berpihak pada anak mereka, dan aku takut mereka akan membela Thorik tanpa melihat sisi lain dari cerita ini. Pagi itu, aku mempersiapkan diriku dengan segala keberanian yang kumiliki. Aku mengenakan pakaian yang paling sederhana, mencoba tidak terlalu mencolok, karena aku tahu suasana hati orang tua Thorik pasti sedang tidak baik. Begitu aku sampai di rumah orang tuanya, aku merasa perasaan cemas mulai menyelimutiku. Rumah itu, yang dulu terasa hangat dan penuh dengan tawa, kini terasa asing. Ada semacam jarak yang muncul, meskipun aku sudah lama mengenal mereka. Ketika aku melangkah masuk, aku disambut oleh Ibu Thorik yang sedang duduk di ruang tamu. Senyumannya yang biasa ramah kini tampak dipaksakan, seolah dia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Ibu Thorik mengajak aku duduk, dan kami mulai berbicara dengan topik yang ringan, meskipun suasananya terasa canggung. Aku bisa merasakan bahwa Ibu Thorik mencoba untuk menjaga jarak emosionalnya, tetapi aku tahu bahwa ini hanya permukaan belaka. Sebagai seorang ibu, dia pasti merasakan ada yang salah. "Apa kabar, Dinda?" Ibu Thorik memulai percakapan, suaranya terdengar lembut, tetapi ada ketegangan yang tidak bisa disembunyikan. "Kami tahu kamu pasti merasa berat, tetapi Thorik sedang melalui masa-masa sulit juga." Dia merasa sangat tertekan dengan semua yang terjadi. Aku menatap wajah Ibu Thorik, mencoba mencari keberanian untuk mengungkapkan semua yang telah terjadi. Rasanya, seluruh dunia menekan dadaku. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya berkata, "Ibu, saya datang ke sini bukan hanya untuk sekadar berbicara ringan. Saya datang untuk memberitahu Ibu bahwa Thorik telah mengkhianati saya. Dia tidak hanya melakukan perselingkuhan, tapi juga menikahi Mita, wanita yang selama ini dekat dengan kami, secara siri di Mekah." Aku bisa melihat mata Ibu Thorik yang terkejut, namun dia mencoba menyembunyikan perasaannya. Wajahnya berubah pucat, dan mulutnya seolah tak mampu mengeluarkan kata-kata. Namun, dari ekspresinya, aku tahu dia sedang berusaha keras untuk mencerna apa yang baru saja aku katakan. Beberapa detik terasa sangat lama, dan aku merasa tubuhku semakin lelah dengan ketegangan yang memuncak. "Saya tahu ini sangat sulit diterima, Bu," lanjutku, "tapi saya tidak bisa lagi diam. Saya merasa dikhianati, dan lebih sakit lagi karena ternyata semua ini diketahui oleh keluarga, tetapi tidak ada satupun dari kalian yang mengingatkan Thorik." Ibu Thorik menundukkan kepala, sepertinya mencoba mencari kata-kata yang tepat untuk menjawab. "Dinda, kami tidak tahu tentang itu. Kami tahu Thorik sedang banyak masalah, tapi tidak tahu sampai sejauh ini. Kami hanya berpikir kalau ini semua adalah cobaan dan bahwa dia akan kembali ke jalan yang benar." Kata-kata itu seperti tamparan keras bagi diriku. Aku merasa seolah-olah semua yang telah kulalui, semua rasa sakit dan pengkhianatan yang kuterima, tidak dihargai sama sekali. "Cobaan?" Tanyaku dengan nada yang sedikit meninggi, meskipun aku berusaha menahan amarah. "Bukan ini yang saya harapkan sebagai cobaan, Bu. Saya merasa seperti saya dikhianati oleh orang-orang terdekat saya, bahkan orang tua Thorik yang seharusnya mendukung saya. Saya tidak pernah meminta hal ini terjadi. Saya hanya ingin hidup saya dihargai." Ibu Thorik terdiam, dan aku bisa melihat air mata mulai menggenang di matanya. Aku tahu, dia merasa bersalah, tetapi yang membuatku semakin kecewa adalah kenyataan bahwa meskipun dia merasa bersalah, dia tetap mencoba membela anaknya. "Dinda, saya tahu ini berat, dan saya sangat menyesal kamu harus mengalami semua ini. Tapi Thorik adalah anak kami.
Kami tidak bisa begitu saja menghakimi dia tanpa mendengar penjelasan darinya. Aku hampir tidak bisa menahan tangis. Ibu, saya sudah mendengar semua penjelasan dari Thorik. Dan saya rasa tidak ada lagi yang bisa dia katakan yang bisa membenarkan perbuatannya. Kami sudah memiliki anak bersama, dan dia memilih untuk menghancurkan itu semua demi seorang wanita lain. Bagaimana saya bisa melanjutkan hidup jika keluarga Thorik malah membela perbuatannya? Aku merasa tenggorokanku tercekat, tetapi aku harus terus bicara. Ini bukan hanya tentang aku, ini tentang keluarga yang telah menghancurkan hidupku, dan aku ingin mereka tahu apa yang telah mereka lakukan. Saya sudah berusaha sabar, saya sudah berusaha menerima, tapi tidak ada satupun dari kalian yang memberi dukungan pada saya. Bahkan, kalian lebih memilih untuk berpihak pada Thorik. Saya tidak bisa lagi hidup dalam kebohongan ini. Ibu Thorik menangis terisak, dan aku merasakan perasaan yang bercampur aduk. Aku tidak ingin melukai hatinya, tetapi aku juga tidak bisa membiarkan dirinya terus membela sesuatu yang salah. Dinda, maafkan kami. Kami salah, kami seharusnya lebih mendukungmu. Kami tidak tahu harus bagaimana. Aku tidak tahu apa yang harus aku katakan lagi. Semua kata-kata yang keluar dari mulut Ibu Thorik terasa hampa. Aku hanya mengangguk pelan, berusaha menahan air mata yang sudah lama kutahan. Aku tahu, ini adalah awal dari perjalanan panjang yang penuh dengan luka. Tetapi satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah menyerah untuk melanjutkan hidup, apapun yang terjadi. Aku harus melangkah maju, meskipun kenyataan ini begitu menyakitkan. Setelah pertemuan yang begitu emosional dengan orang tua Thorik, aku merasa dunia seakan semakin sempit. Ketegangan yang tercipta antara aku dan keluarga Thorik begitu jelas. Bahkan meskipun mereka tidak mengatakannya langsung, aku bisa merasakannya dalam setiap percakapan dan sikap mereka. Aku sudah sampai pada titik di mana aku tak bisa lagi hanya diam dan menerima keadaan ini. Aku tak ingin menjadi wanita yang terus-menerus merasa tersakiti, menjadi korban dari pengkhianatan yang tak berujung. Aku tahu aku harus bangkit dan bertindak. Aku harus berperang untuk diriku sendiri, untuk masa depanku, dan untuk anak-anak yang menjadi alasan aku harus bertahan. Aku memutuskan untuk mencari pengacara. Itu adalah langkah pertama yang harus kuambil. Aku tidak tahu banyak tentang hukum, tetapi aku tahu satu hal. Aku perlu melindungi hak-hakku, terutama hak asuh anak dan hak-hak finansial yang telah dirampas begitu saja oleh Thorik dan perbuatannya. Aku mencari referensi pengacara yang berpengalaman dalam kasus perceraian dan hak asuh anak. Setelah beberapa hari menimbang-nimbang, akhirnya aku menghubungi seorang pengacara perempuan yang cukup terkenal di bidangnya. Pertemuan pertama kami berlangsung di sebuah kafe kecil, dan meskipun tempatnya sederhana, aku merasa sedikit lega. Pengacara itu, yang bernama Linda, memperkenalkan dirinya dengan senyuman ramah, tetapi tatapan matanya yang tajam menunjukkan bahwa dia sudah siap menghadapi pertarungan ini dengan serius. Aku mulai bercerita panjang lebar tentang semua yang terjadi. Tentang Thorik, tentang Mita, tentang keluarga Thorik yang seolah membenarkan segalanya, dan tentang betapa sulitnya aku merasa dihargai. Linda mendengarkan dengan seksama, memberi perhatian penuh pada setiap detail yang kuceritakan. Setelah selesai, dia menatapku dengan penuh empati, dan aku bisa merasakan bahwa dia benar-benar memahami betapa beratnya yang sedang kuhadapi. Dinda, katanya, kamu harus tahu, ini bukan hanya tentang perceraian. Ini tentang melindungi diri kamu dan anak-anak. Kita akan membuat pernyataan resmi, kita akan mencari bukti-bukti yang mendukung posisimu. Dan yang terpenting, kita akan mempersiapkan segala hal untuk memastikan hak asuh anak menjadi milikmu. Aku mengangguk dengan pelan. Kata-kata Linda memberi sedikit rasa lega, tetapi di sisi lain, aku juga merasa ketegangan mulai meningkat. Aku tahu bahwa untuk memenangkan pertempuran ini, aku harus mempersiapkan diriku dengan segala kekuatan yang kumiliki. Semua kebingunganku, semua luka yang kurasakan, harus kuhilangkan untuk sementara waktu. Ini bukan soal perasaan lagi, ini adalah tentang hak-hak yang seharusnya aku dapatkan sebagai seorang istri dan ibu. Pagi-pagi setelah pertemuan itu, aku mulai mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan. Aku menyusun bukti-bukti yang ada, mencari tahu lebih lanjut tentang hak asuh anak, dan bagaimana hukum memandang pernikahan siri.
Selama berhari-hari, aku menggali informasi sebanyak-banyaknya, mempersiapkan diriku untuk apa yang akan datang. Aku mulai merasa seperti seorang pejuang, meskipun dalam hatiku ada perasaan takut yang tak bisa dihindari. Aku takut jika aku tidak berhasil. Aku takut jika aku tidak bisa membuktikan bahwa aku layak untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan. Namun, semakin lama aku mempersiapkan diri, semakin aku menyadari bahwa aku sudah tidak bisa mundur lagi. Aku sudah terlalu lama terjebak dalam perasaan tidak pasti, dan aku tidak ingin terus hidup dalam bayang-bayang rasa sakit dan pengkhianatan ini. Aku ingin membuktikan kepada diriku sendiri bahwa aku bisa lebih kuat dari yang aku kira. Aku ingin menunjukkan kepada Thorik dan keluarganya bahwa meskipun mereka mencoba menghancurkanku, aku tetap berdiri tegak. Di malam hari, saat aku duduk sendirian di ruang tamu, aku memikirkan anak-anak. Mereka adalah alasan utama aku bertahan selama ini, dan mereka adalah alasan aku harus melawan. Mereka tidak layak tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan kebohongan dan pengkhianatan. Aku harus memastikan bahwa mereka tumbuh dengan rasa aman dan penuh cinta, jauh dari konflik yang menghancurkan. Aku tahu ini akan menjadi perjuangan yang panjang dan penuh rintangan, tetapi aku tidak akan menyerah. Mereka layak mendapatkan hidup yang lebih baik, dan aku akan berjuang untuk itu. Keesokan harinya, aku menghubungi Linda lagi dan memberitahunya bahwa aku siap untuk melanjutkan proses perceraian. Linda memberikan beberapa langkah konkret yang harus aku lakukan, termasuk mengumpulkan bukti lebih lanjut tentang pengkhianatan Thorik dan mencari cara untuk membuktikan ketidaksetiaannya dengan Mita. Aku merasa sedikit lega karena ada langkah jelas yang bisa diambil, tetapi aku juga tahu bahwa ini hanya awal dari perjalanan panjang yang akan datang. Aku harus siap menghadapi Thorik, menghadapi keluarganya, dan menghadapi kenyataan bahwa pertempuran ini bisa mengubah hidup kami semua. Setiap hari, aku semakin merasa bahwa jalan yang kutempuh ini adalah jalan yang benar. Aku tidak ingin hidup dalam bayang-bayang ketakutan dan pengkhianatan. Aku ingin mengambil kendali atas hidupku, atas masa depanku, dan masa depan anak-anakku. Dengan tekad yang semakin kuat, aku melangkah ke depan, siap untuk menghadapi segala kemungkinan yang akan datang. Dan meskipun pertempuran ini terasa berat, aku tahu bahwa aku tidak sendirian. Aku memiliki diriku sendiri, dan itu sudah cukup untuk melawan segalanya. Kehidupan yang dulu terasa tenang dan penuh harapan kini berubah menjadi serangkaian kejadian yang tak terduga. Setiap hari aku terbangun dengan perasaan cemas, seakan tidak ada lagi ketenangan dalam hidupku. Namun, saat-saat yang paling menyesakan datang ketika aku mendengar kabar tentang Mita. Kabar yang sangat mengejutkan dan menghancurkan, Mita hamil. Rasanya, dunia seakan runtuh begitu saja, dan aku merasa seperti tenggelam dalam lautan kebohongan dan pengkhianatan yang tak berujung. Sakit tentu saja. Tetapi lebih dari itu, aku merasa seperti diriku dihancurkan pelan-pelan oleh orang-orang yang seharusnya aku percayai. Awalnya, kabar itu datang dari Siska, teman baikku yang bekerja bersamaku. Siska sudah lama menganggap Mita sebagai seseorang yang mencurigakan, karena dia sering melihat Mita berpergian dengan Thorik, bahkan sebelum aku tahu tentang perselingkuhan mereka. Siska menghubungiku melalui pesan singkat di pagi hari, dan ketika aku membacanya, aku hampir tidak bisa mempercayai apa yang tertulis di sana. Dint, Mita hamil. Thorik sudah mengonfirmasi itu. Aku merasa dunia ini seakan berputar lebih cepat dari yang seharusnya. Hatiku berdegup kencang, dan aku hampir tak bisa bernapas saat membaca pesan itu untuk kedua kalinya. Hamil? Mita? Anak Thorik? Semua itu seperti teror yang datang tanpa peringatan, menghancurkan sisa-sisa ketenanganku yang rapuh. Aku langsung mencari Thorik untuk mengonfirmasi kabar tersebut, tetapi dia tidak mengangkat teleponku. Entah apa yang sedang dia lakukan, atau apakah dia sengaja menghindar. Aku merasa seperti dikejar-kejar oleh rasa takut dan marah yang semakin besar. Tak lama setelah itu, Thorik akhirnya menghubungiku. Suaranya terdengar tidak biasa. Terdengar seperti dia ingin menghindar atau menutupi sesuatu, tetapi aku sudah terlalu muak untuk mencari alasan atau pembenaran darinya. Aku tidak bisa lagi menerima kata-kata manisnya, karena setiap kali dia berbicara, semakin banyak kebohongan yang keluar dari mulutnya.
Dinda, katanya dengan suara pelan, Mita hamil, itu benar. Tapi kamu harus tahu, ini bukan yang kita rencanakan. Aku, suaranya terhenti, seakan tidak tahu bagaimana melanjutkan kalimat yang seharusnya aku dengar. Aku tidak tahu harus bagaimana menjelaskannya, tapi aku ingin kamu mengerti, ini bukan semudah yang kamu pikirkan. Aku tidak bisa menahan amarah yang mulai membara. Tidak semudah yang aku pikirkan? Apa yang terjadi, Thorik? Kamu menikah siri dengan Mita, menghancurkan keluarga kita, dan sekarang dia hamil. Apa lagi yang bisa lebih jelas daripada ini? Setiap kata yang keluar dari mulutku seperti potongan-potongan tajam yang menusuk hatinya. Aku tidak peduli lagi dengan apa yang dia rasakan, aku hanya ingin dia tahu bahwa aku terluka, sangat terluka. Jangan bicara seperti itu, jawab Thorik dengan suara yang semakin lemah. Aku tidak tahu bagaimana semua ini bisa terjadi. Aku tidak pernah bermaksud untuk menyakitimu, Dinda. Sesuatu dalam diriku pecah. Tidak ada lagi kata-kata yang bisa membuatku merasa lebih baik. Sakit? Kamu sudah menyakitiku lebih dari yang kamu tahu, Thorik. Kamu hancurkan semua yang pernah kita bangun bersama, dan sekarang kamu bilang ini hanya sebuah kesalahan. Aku merasa seperti sedang berbicara dengan seseorang yang sudah mati rasa, yang tidak lagi bisa merasakan penyesalan yang mendalam. Aku tidak tahu lagi apa yang harus kutunggu dari kamu, atau dari hubungan ini. Setelah percakapan yang penuh ketegangan itu, aku merasa lelah secara fisik dan emosional. Setiap inci tubuhku terasa rapuh. Aku hanya duduk termenung di ruang tamu, menatap kosong keluar jendela. Matahari bersinar cerah, tetapi bagiku, semuanya tampak suram. Kabar tentang Mita hamil tidak hanya membuatku merasa dikhianati, tetapi juga memunculkan banyak pertanyaan yang belum terjawab. Bagaimana bisa dia begitu tega mengorbankan semuanya hanya demi hubungan yang begitu mudah dia pilihkan? Apa yang dia pikirkan? Apa yang Mita harapkan dengan semuanya ini? Hari demi hari, perasaan bingung dan kecewa itu semakin menguasai diriku. Aku merasa seolah-olah diriku hilang dalam arus perasaan yang tak menentu. Siska berusaha menenangkan aku, tapi aku tahu tidak ada yang bisa benar-benar mengerti perasaanku selain diriku sendiri. Setiap kali aku melihat Thorik pulang, aku merasa semakin kehilangan, semakin tidak mengenalinya. Sosok yang dulu begitu aku cintai, yang aku anggap sebagai tempatku berlindung, kini hanya meninggalkan aku dengan pertanyaan yang tak terjawab. Mengapa? Mengapa ini harus terjadi? Kabar tentang kehamilan Mita akhirnya menyebar ke seluruh keluarga besar kami, dan semuanya semakin membingungkan. Beberapa anggota keluarga Thorik mulai menghubungiku, mengucapkan kata-kata yang membuatku semakin merasa terpojok. Ada yang mencoba membela Thorik, mengatakan bahwa dia sedang dalam tekanan besar, ada yang meminta aku untuk bersabar, dan ada pula yang hanya mengungkapkan rasa simpati, tetapi tak satu pun dari mereka yang benar-benar memberi dukungan nyata. Mereka semua lebih memilih untuk tetap berpihak pada Thorik, bahkan setelah semuanya terbongkar. Itu adalah kenyataan yang semakin memperparah rasa sakitku. Sementara itu, Mita semakin sering muncul di media sosial, memamerkan kebahagiaannya dengan Thorik. Setiap kali aku melihat foto-fotonya bersama Thorik, yang tampak begitu mesra, hatiku terasa hancur. Dia bukan hanya merebut suamiku, tetapi juga menghancurkan hidup kami. Setiap senyuman mereka yang aku lihat di foto-foto itu seperti pisau yang ditusukkan semakin dalam ke dalam dadaku. Namun, lebih dari rasa sakit yang kuterima, aku merasa marah pada diriku sendiri karena pernah begitu mempercayai mereka berdua. Aku ingin melawan, tetapi bagaimana caranya? Apa yang harus kulakukan untuk memastikan bahwa pengkhianatan ini tidak akan menang? Saat itu, aku tahu satu hal pasti, aku tidak akan membiarkan Mita dan Thorik menang begitu saja. Mereka mungkin bisa merusak hidupku, tetapi aku tidak akan biarkan mereka merusak masa depan anak-anakku. Mereka berdua telah memilih jalan mereka, dan aku harus memilih jalanku sendiri. Langkah pertama adalah berjuang untuk diriku, dan itu yang akan kulakukan. Mita hamil, tapi itu bukan akhir dari ceritaku. Itu baru awal dari perlawanan yang akan membuatku menemukan kembali kekuatanku. Kehidupan terasa semakin kacau. Setiap hari aku merasa seperti terjebak dalam pusaran perasaan yang tak terurai.
Namun, seperti yang sering kukatakan pada diriku sendiri, hidup ini penuh dengan kejutan yang kadang tak terduga. Setelah kabar kehamilan Mita menyebar, dan dengan Thorik yang semakin mengasingkan diri, aku merasa ada sesuatu yang harus segera aku temukan untuk bisa meredakan gejolak di dadaku. Aku tidak bisa terus membiarkan diriku terperangkap dalam kebohongan yang begitu nyata. Keterpurukanku semakin mendalam, dan setiap hari semakin banyak kejadian yang semakin membuka mataku tentang kenyataan pahit yang harus kuterima. Hari itu, aku mendapat pesan dari seorang teman lama yang masih sering berhubungan denganku. Namanya Joko, seorang pria yang dulu sempat bekerja di perusahaan yang sama dengan Mita. Ketika aku membaca pesan singkatnya, aku hampir tidak bisa mempercayai apa yang kutulis di layar ponselku. Dinda, aku punya rekaman percakapan antara Mita dan mantan pacarnya. Aku rasa kamu harus tahu, ini bisa mengubah semuanya. Ada jeda panjang sebelum aku benar-benar bisa mencerna kata-kata itu. Aku merasa seperti ada lonceng yang berbunyi keras di dalam kepalaku, sesuatu yang begitu mengerikan sedang datang. Joko bukanlah orang yang biasa mengirimkan kabar tanpa alasan, dan aku tahu bahwa ini adalah informasi yang sangat penting. Aku segera menghubunginya, bertanya lebih banyak tentang rekaman yang dia maksud. Joko mengatakan bahwa rekaman itu diambil beberapa minggu setelah Mita mengumumkan kehamilannya. Ketika mendengarnya, aku bisa merasakan darahku mendidih. Apa yang akan aku dengar dari rekaman itu? Semua yang aku tahu adalah bahwa rekaman tersebut bisa jadi jawaban atas semua keraguan dan kebingunganku. Aku harus mendengarnya, tidak peduli seberapa sakit itu nanti. Beberapa jam kemudian, Joko mengirimkan rekaman itu melalui aplikasi pesan. Aku menatap ponselku dengan napas tertahan. Sebelum memutar rekaman itu, aku mencoba menenangkan diri, mempersiapkan mental untuk apa yang akan datang. Begitu rekaman itu mulai terdengar, suaranya jelas meskipun sedikit terdistorsi. Mita sedang berbicara dengan seseorang, dan aku segera mengenali suara pria di ujung telepon itu. Ternyata, pria itu adalah mantan pacarnya, yang sudah lama hilang dari kehidupannya. Mita, kamu tahu kan aku masih mencintaimu? Aku nggak peduli kalau kamu hamil dengan Thorik. Kita bisa kembali bersama, kok. Suara pria itu terdengar penuh hasrat, dan aku bisa mendengar Mita tertawa pelan di seberang sana. Aku nggak peduli dengan semuanya, kita bisa mulai lagi. Kamu tahu kan, kita masih punya hubungan yang belum selesai. Mita menjawab dengan suara yang lebih lembut, tetapi penuh kemesraan, aku tahu, sayang. Cuma Thorik yang gak ngerti aja. Semua ini untuk sementara. Nanti kita akan lebih bahagia. Aku merasa perutku mual saat mendengar percakapan itu. Rasanya seperti sebuah pukulan keras yang menghantam wajahku, dan aku terdiam sejenak, mencoba mencerna semua kata-kata itu. Ternyata, meskipun Mita sedang hamil dengan anak Thorik, dia masih terus menjalin hubungan dengan mantan kekasihnya. Betapa hinanya dia, betapa liciknya dia. Selama ini, aku terjebak dalam pemikiran bahwa kehamilan itu mungkin adalah akibat dari hubungan yang serius antara Mita dan Thorik, tetapi ternyata itu semua hanyalah sebuah kebohongan besar. Mita tidak pernah benar-benar setia pada Thorik, dan kehamilannya hanyalah sebuah langkah strategis dalam permainan hidupnya. Aku memegang ponselku dengan erat, merasakan gemetar di tanganku. Air mata mulai mengalir di pipiku, tetapi kali ini, air mata itu bukan lagi air mata kesedihan. Itu adalah air mata kemarahan, air mata yang memberitahu aku bahwa aku tidak akan membiarkan Mita dan Thorik merusak hidupku lebih lama lagi. Selama ini, aku terlalu banyak berpikir tentang mereka, memberi mereka kesempatan untuk membenarkan kebohongan mereka. Tapi kali ini, aku tahu bahwa ini adalah titik balik yang harus aku ambil. Aku harus melawan. Segera setelah mendengarkan rekaman itu, aku tahu aku harus bertindak. Aku menghubungi pengacaraku, Linda, dan memberitahunya tentang rekaman yang baru saja aku terima. Linda mendengarkan dengan seksama dan memberikan tanggapan yang sangat tegas. Dinda, ini adalah bukti yang sangat kuat. Ini bisa menjadi senjata utama dalam pertempuran hukum kita. Kita harus segera mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk membuktikan perselingkuhan Thorik dan Mita, serta untuk memastikan bahwa hak asuh anak akan jatuh ke tanganmu.
Aku merasa sedikit lebih tenang mendengar kata-kata Linda, tetapi perasaan sakit dan marah itu tetap menguasai. Aku tidak bisa begitu saja mengabaikan apa yang baru saja aku dengar. Mita dan Thorik telah mengkhianatiku dengan cara yang sangat kejam. Mereka telah menyusup dalam hidupku dengan kebohongan demi kebohongan, dan sekarang aku tidak akan memberi mereka kesempatan untuk lolos begitu saja. Hari-hari berikutnya, aku terus mempersiapkan diri untuk menghadapi kenyataan yang lebih pahit. Setiap kali aku melihat Thorik, aku merasa semakin muak dengannya. Dia masih mencoba untuk menjelaskan segala sesuatunya dengan kata-kata manisnya, tetapi aku sudah tidak bisa lagi mempercayainya. Aku tahu, meskipun dia belum mengakuinya secara langsung, dia tahu betul apa yang terjadi antara Mita dan mantan kekasihnya. Dia tahu bahwa semuanya adalah kebohongan yang dirancang dengan cerdik oleh Mita untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Mita mungkin merasa puas dengan apa yang telah dia lakukan, tetapi aku tahu karma tidak akan pernah berpihak padanya. Apa yang telah dia lakukan kepada keluarga kami, pada anak-anak, dan pada diriku sendiri, pasti akan ada balasannya. Bagaimana dia bisa merasa bahagia, sementara di balik senyumannya, ada pengkhianatan yang begitu dalam? Aku mulai merencanakan langkah-langkah yang akan kulakukan untuk memastikan bahwa karma akan menghampirinya. Karma pertama untuk Mita bukan hanya datang dari aku, tetapi juga dari tindakan-tindakannya yang pasti akan membawanya pada jalan yang penuh dengan penyesalan. Sementara itu, Thorik yang seharusnya menjadi pelindungku, malah memilih untuk menjadi bagian dari kebohongan ini. Aku tidak akan berhenti sampai semua kebohongan itu terungkap. Hari-hari terus berjalan setelah aku resmi bercerai dengan beban yang semakin terasa berat. Setiap pagi, aku berusaha bangkit dari tidur, mencoba menjalani hidup seperti biasa meski hatiku remuk dan penuh dengan luka. Namun, satu hal yang tidak bisa aku hindari adalah kenyataan bahwa Thorik semakin menjauh. Beberapa waktu setelah kabar skandal Mita semakin terbongkar, dia tampak tidak lagi peduli dengan apa yang terjadi di sekelilingnya. Keadaan semakin memburuk ketika dia mulai menunjukkan gejala-gejala aneh yang tidak pernah aku lihat sebelumnya. Awalnya, aku hanya menganggap itu kelelahan. Thorik, yang biasanya tampak energik dan penuh semangat, kini terlihat lemah, sering batuk dan merasakan sakit kepala yang hebat. Aku, sebagai seorang istri yang masih mencintainya, merasa khawatir dan mencoba mengajaknya untuk memeriksakan diri ke dokter. Tetapi, entah mengapa, dia menolak setiap kali aku mengajukan saran itu. Setiap penolakan disertai dengan alasan yang semakin lemah. Aku hanya butuh istirahat, Dinda. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, ujarnya dengan suara yang terdengar lelah, namun ada nada yang menandakan bahwa dia ingin menghindar. Namun, semakin lama, gejala yang dia alami semakin parah. Badannya yang dulu bugar kini tampak lebih kurus, dan matanya tampak sayu, seolah tidak mendapatkan cukup tidur. Suatu malam, setelah ia kembali dari perjalanan dinas, aku menemukan dia terkulai lemah di kamar mandi. Dengan cepat, aku membawanya ke rumah sakit, merasakan kegelisahan yang semakin membuncah. Dokter langsung melakukan serangkaian tes untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Hasil tesnya baru keluar setelah beberapa hari, dan aku terkejut mendengarnya. Thorik didiagnosis dengan penyakit kelamin, penyakit yang sangat serius dan mengkhawatirkan. Sewaktu dokter menjelaskan kondisinya, aku merasa seperti tersambar petir. Tidak hanya karena penyakit itu, tetapi juga karena ternyata Thorik sudah lama mengabaikan kesehatannya dan membiarkan dirinya terjangkit penyakit tersebut. Aku merasa seperti semua kejadian ini adalah buah dari pengkhianatannya sendiri, karma yang datang begitu cepat, begitu mengerikan. Pikiranku melayang jauh ke belakang, mengingat kembali masa-masa ketika dia begitu dekat dengan Mita, ketika mereka mulai berani melakukan hubungan intim tanpa mempertimbangkan segala akibatnya. Kini, karma itu datang dengan cara yang sangat tak terduga, dan aku merasa sedikit lega mengetahui bahwa segala kebohongan yang telah mereka bangun mulai runtuh satu persatu. Thorik, yang pada awalnya menolak untuk membicarakan hasil pemeriksaan ini, akhirnya mengakui bahwa dia mendapatkan penyakit itu dari Mita. Dia mencoba membela diri dengan mengatakan bahwa itu adalah kesalahan satu malam yang tidak terduga. Aku tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi, Dinda. Aku menyesal.
Aku tidak pernah bermaksud untuk menyakitimu, katanya dengan suara yang terdengar penuh penyesalan. Tetapi apa yang bisa aku katakan? Apa yang bisa aku rasakan selain amarah yang membakar? Dia tidak hanya mengkhianatiku dengan Mita, tetapi juga mengabaikan tanggung jawabnya sebagai suami dengan membiarkan penyakit ini berkembang tanpa pengobatan yang layak. Aku merasa begitu marah, tetapi juga merasa kasihan padanya. Semua yang terjadi adalah akibat dari tindakannya sendiri. Apa yang terjadi pada kita, Mas? Apa kamu tidak pernah berpikir tentang kami, tentang keluarga ini? Tanyaku, suaraku penuh dengan keputusasaan. Kamu mengingkari pernikahan ini, mengkhianatiku dengan wanita yang bahkan tidak peduli padamu. Dan sekarang kamu malah terjangkit penyakit seperti ini. Air mataku menetes, bukan karena aku merasa kasihan padanya, tapi karena aku merasa sangat kecewa dan terhianati. Aku selalu berusaha untuk bertahan, berusaha untuk memperbaiki keadaan, tetapi ternyata semua usahaku sia-sia. Thorik terdiam, tidak bisa membela dirinya lagi. Aku bisa melihat rasa penyesalan yang mendalam di wajahnya, tetapi itu sudah terlambat. Kondisi Thorik semakin buruk dari hari ke hari. Penyakitnya semakin parah dan membuatnya semakin lemah. Aku tahu, ini adalah akibat dari segala perbuatannya. Karma tidak hanya datang untuk Mita, tetapi juga untuk dirinya. Ketika dia memilih untuk mengikuti nafsu dan meninggalkan aku, dia tidak hanya menghancurkan pernikahan kami, tetapi juga kesehatan dan masa depannya. Aku melihat dia terbaring di ranjang rumah sakit, begitu lemah dan tak berdaya, dan aku merasa kosong. Aku tidak merasa bahagia melihatnya menderita, tetapi aku juga tidak merasa kasihan. Semua yang dia terima sekarang adalah akibat dari pilihan-pilihannya sendiri. Setiap hari, aku merasa diriku semakin jauh darinya. Meskipun dia berusaha untuk memohon maaf, aku sudah tidak bisa lagi merasakan cinta yang dulu ada. Aku sudah kehilangan segalanya, kepercayaan, kebahagiaan, dan rasa hormat kepadanya. Aku merasa bahwa tidak ada lagi yang bisa dia lakukan untuk mengembalikan semuanya. Bahkan ketika aku datang untuk menjenguknya di rumah sakit, aku hanya merasa seolah-olah aku datang untuk menyaksikan kehancuran yang tak bisa diperbaiki. Aku tidak tahu apakah dia bisa sembuh, tetapi aku juga tahu bahwa luka dalam hatiku tidak akan bisa sembuh dengan mudah. Mita mungkin merasa puas dengan segala yang telah dia lakukan, tetapi karma tidak berhenti sampai di situ. Dia mungkin berpikir bahwa dia telah merebut segalanya dariku, tetapi kenyataannya adalah bahwa dia dan Thorik sedang merasakan akibat dari perbuatan mereka. Aku sudah mulai menerima kenyataan bahwa hidupku tidak akan pernah sama lagi, tetapi aku juga mulai merasa bahwa ini adalah awal dari kebebasan yang sejati. Semua yang pernah aku jalani bersama Thorik hanya kenangan buruk yang harus aku tinggalkan di belakang. Dan meskipun hatiku masih terluka, aku tahu satu hal. Aku tidak akan pernah membiarkan diriku terperangkap dalam kebohongan dan pengkhianatan itu lagi. Hari-hari berlalu dengan beban yang semakin berat, dan meskipun aku berusaha untuk melanjutkan hidup, kenyataan yang pahit terus menghantui setiap langkahku. Setelah sekian lama berjuang untuk menghadapi kenyataan bahwa Thorik telah mengkhianatiku dengan Mita, aku masih merasa seperti terjebak dalam kekosongan yang tak bisa diisi. Meskipun Thorik semakin lemah, penyakit kelamin yang ia derita, serta masalah finansial yang semakin menumpuk, ada satu hal yang seolah tak bisa aku lupakan, Mita. Wanita yang telah merusak semuanya. Mita yang telah mengambil sesuatu yang sangat berharga dari kami, keluarga kecil kami. Keinginanku untuk membalas dendam semakin besar, tetapi aku tahu bahwa hidupku tak boleh terus dihantui oleh kebencian. Namun, takdir seolah menambahkan lapisan baru pada penderitaan yang sudah cukup berat. Kabar yang kuterima dari seorang teman lama yang masih berhubungan dengan Mita membuat dadaku sesak. Mita keguguran. Aku tidak tahu apa yang harus kurasakan saat mendengar berita itu. Apakah aku harus merasa kasihan, atau apakah aku harus merasa lega karena kebohongannya akan segera terungkap lebih jauh? Perasaan campur aduk memenuhi diriku. Aku tahu ini bukanlah kebahagiaan yang bisa aku rayakan, tetapi ada sisi lain yang mengingatkan aku bahwa karma memang benar adanya. Semua perbuatan yang mereka lakukan, baik Thorik maupun Mita, akhirnya datang dengan cara yang tak terduga.
Kabar keguguran itu datang bersama dengan banyak pertanyaan yang tidak bisa kutemukan jawabannya. Setelah melakukan tes kehamilan di rumah sakit, ternyata bayi yang diharapkan Mita bukanlah anak Thorik. Tes DNA membuktikan bahwa anak dalam kandungannya bukanlah darah daging suamiku. Aku merasa seolah-olah aku diterjang ombak besar yang menghantam hatiku tanpa ampun. Semua kebohongan yang mereka bangun, semua harapan yang mereka susun bersama, ternyata hanya sebuah ilusi. Mita bukan hanya mengkhianati Thorik, tetapi juga membuatku terjebak dalam sebuah kebohongan besar yang sudah terlalu lama berlangsung. Aku merasa kesal, marah, dan seakan dipermainkan. Dan lebih dari itu, aku merasa bahwa aku sudah cukup lama terluka tanpa menyadari bahwa di balik semuanya, ada kebenaran yang sedang menunggu untuk terungkap. Keguguran Mita bukan hanya menyisakan duka bagi dirinya, tetapi juga sebuah pelajaran yang sulit untuk diterima oleh siapapun. Sebagai seorang wanita, aku bisa merasakan betapa beratnya kehilangan seorang anak yang belum sempat dilahirkan. Meskipun demikian, aku tidak bisa membiarkan diriku merasa kasihan. Mita sudah membuat keputusan-keputusan yang merusak, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk Thorik dan aku. Jadi, meskipun keguguran itu adalah sebuah tragedi baginya, aku tak bisa merasa simpati. Bagaimana aku bisa merasa kasihan pada seseorang yang telah merusak hidupku dan merampas kebahagiaanku begitu saja? Setiap kali aku berpikir tentang Mita, hatiku terasa berat. Aku sering bertanya-tanya mengapa wanita seperti dia bisa muncul dalam hidup kami. Apa yang sebenarnya dia inginkan? Apakah kebahagiaan yang dia cari hanya bisa diraih dengan merusak keluarga orang lain? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantuiku, tetapi aku tahu satu hal dengan pasti. Aku tidak bisa lagi membiarkan dia mendefinisikan hidupku. Mita telah mengambil begitu banyak dari diriku, tetapi aku tidak akan membiarkan dia mengambil kebahagiaanku lebih jauh lagi. Kehidupan Thorik dan Mita semakin sulit setelah keguguran itu. Thorik yang dulu begitu penuh harapan kini semakin terpuruk. Dia merasa kehilangan, dan sepertinya dia juga merasa bertanggung jawab atas semuanya. Namun, meskipun aku bisa melihat penyesalan dalam dirinya, aku tidak bisa lagi merasa kasihan. Semua yang terjadi adalah akibat dari pilihan-pilihannya sendiri. Mita, dengan segala kebohongannya, telah membawa kehancuran pada kehidupan kami, dan aku merasa bahwa tidak ada yang bisa membenarkan tindakan mereka berdua. Suatu malam, Thorik datang kepadaku dengan wajah yang penuh penyesalan. Dia ingin meminta maaf atas segala yang telah dia lakukan. Dinda, aku benar-benar menyesal. Aku tahu aku telah membuat keputusan yang salah, dan aku telah menyakiti kita semua, katanya dengan suara penuh kesedihan. Aku melihat di matanya ada rasa bersalah yang mendalam, namun aku tahu bahwa kata-kata itu tidak cukup untuk menghapus semua luka yang telah dia sebabkan. Aku tidak tahu apa yang harus aku katakan. Apakah aku harus memaafkannya, ataukah aku harus melanjutkan hidupku tanpa dia? Jawabannya tidak mudah. Aku merasa terperangkap di antara rasa kecewa yang mendalam dan keinginan untuk menjaga keluarga tetap utuh. Namun, meskipun Thorik menyesal, aku tahu bahwa kehidupan kami tidak bisa kembali seperti semula. Semua yang telah terjadi tidak bisa diubah, dan aku merasa semakin yakin bahwa aku harus melangkah maju tanpa bergantung pada penyesalannya. Mita, dengan segala kebohongannya, telah merusak segalanya, dan aku harus berani untuk membangun kembali hidupku sendiri, meskipun itu terasa sangat berat. Karma telah datang dengan cara yang begitu menyakitkan bagi mereka berdua, tetapi itu juga merupakan bagian dari jalan hidup yang harus mereka hadapi. Keguguran Mita bukan hanya soal kehilangan anak, tetapi juga soal kehilangan semua impian yang pernah mereka bangun bersama. Dan aku, meskipun terluka, semakin menyadari bahwa aku tidak bisa terus terjebak dalam masa lalu. Aku harus bangkit, meskipun segala kenangan buruk itu terus menghantuiku. Aku harus belajar untuk melepaskan, untuk menerima kenyataan bahwa hidup ini tidak selalu adil, tetapi aku masih punya kesempatan untuk memperbaiki diri dan masa depanku. Setelah semua yang aku lalui, pengkhianatan, penderitaan, dan kehilangan, aku mulai menyadari bahwa ada hal yang jauh lebih penting daripada terjebak dalam luka masa lalu. Hidupku tak akan pernah sama lagi, tapi itu tidak berarti aku harus terus berlarut-larut dalam kesedihan. Aku harus bangkit.
Aku tahu ini bukan perkara mudah, terutama setelah apa yang dilakukan Thorik padaku, tetapi aku merasa ada sesuatu yang perlu kujalani, sesuatu yang lebih besar dari sekadar balas dendam atau penyesalan. Aku ingin menemukan diriku kembali, meskipun semuanya terasa sulit dan penuh tantangan. Setelah keguguran Mita, hidup kami semakin terasa semakin terpecah. Thorik yang dulu begitu penuh dengan semangat dan harapan kini hanya menjadi bayangan dari sosok yang pernah aku cintai. Wajahnya yang lelah dan mata yang kosong selalu mengingatkanku pada semua kebohongan yang telah dia buat. Aku tahu dia merasa menyesal, tetapi aku juga tahu bahwa penyesalan saja tidak cukup untuk menghapuskan segala rasa sakit yang telah dia timbulkan dalam hidupku. Setiap kali aku melihatnya, ada perasaan yang campur aduk di dalam hatiku, kesal, kecewa, dan terluka. Namun, meskipun demikian, aku mulai menyadari bahwa hidupku tidak bisa terus berputar di sekitar Thorik dan masa lalu yang menyakitkan itu. Aku harus melangkah ke depan. Aku mulai memikirkan masa depan kami, terutama masa depan anak-anak kami. Mereka adalah alasan mengapa aku harus bertahan. Aku harus memberikan mereka kehidupan yang lebih baik, jauh dari drama dan pengkhianatan yang selama ini menghantui kami. Seiring berjalannya waktu, aku merasa semakin yakin bahwa aku harus menemukan cara untuk mandiri, untuk membangun hidupku sendiri tanpa bergantung pada siapapun. Bisnis catering yang aku rintis mulai menunjukkan hasil yang menggembirakan. Pelanggan mulai datang dengan referensi dari teman-teman dan tetangga yang puas dengan hasil masakanku. Tidak ada yang mudah, tentu saja. Setiap langkah terasa berat, tetapi aku merasa ada kebanggaan yang muncul dari usahaku sendiri. Aku mulai merasakan kebebasan yang lama aku rindukan. Aku menyadari bahwa hidupku bukan hanya tentang Thorik. Itu juga tentang aku dan anak-anakku. Aku tidak bisa terus-terusan terperangkap dalam masa lalu, tidak peduli seberapa dalam luka itu. Aku mulai mencari cara untuk membuat diriku lebih kuat, lebih mandiri. Aku mulai menghadiri seminar-seminar kecil yang membantu aku mengembangkan kemampuan bisnis, belajar tentang pemasaran, dan bagaimana caranya menjaga kestabilan usaha. Aku bertemu dengan orang-orang baru yang mendukung dan memberiku inspirasi. Mereka tidak tahu tentang kesedihanku yang terdalam, tentang betapa hancurnya hatiku karena pengkhianatan yang aku terima. Tetapi mereka memberi energi positif yang membuatku percaya bahwa aku bisa lebih dari sekadar seorang ibu yang terluka. Aku bisa menjadi seorang wanita yang mandiri, yang mampu mengubah hidupnya meskipun banyak rintangan di depan. Setiap hari, aku mulai merasakan perubahan dalam diriku. Aku lebih percaya diri, lebih mandiri. Meskipun luka lama belum sepenuhnya sembuh, aku merasa semakin kuat. Anak-anakku adalah alasan terbesar mengapa aku berjuang keras. Mereka tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang perpisahan ini. Mereka berhak mendapatkan kebahagiaan yang lebih baik, meskipun itu berarti harus memulai dari awal. Aku ingin menunjukkan kepada mereka bahwa hidup ini penuh dengan kemungkinan, bahkan setelah mengalami kegagalan dan kehilangan. Aku tidak akan membiarkan mereka tumbuh dalam ketakutan atau rasa tidak aman. Aku akan membesarkan mereka dengan penuh kasih sayang, tanpa melibatkan drama atau kekerasan batin yang pernah terjadi. Karirku semakin berkembang. Ciaku mulai mempercayai diriku sendiri lagi, dan itu adalah hal terbesar yang bisa aku capai. Namun, meskipun semuanya berjalan lebih baik, aku tidak bisa menghindari kenyataan bahwa Thorik masih ada dalam hidupku. Dia tidak berhenti mencoba untuk kembali, untuk meminta maaf, dan bahkan menginginkan kesempatan kedua. Tapi semakin dia mencoba, semakin aku menyadari bahwa aku tidak bisa kembali ke masa lalu. Aku telah melangkah jauh lebih jauh daripada yang aku bayangkan. Aku tidak bisa terus bergantung pada seseorang yang telah menghancurkan rasa percayaku. Aku ingin maju, bukan mundur. Dan untuk itu, aku harus melepaskan segala sesuatu yang mengikatku pada masa lalu. Aku tidak bisa lagi terjebak dalam hubungan yang penuh kebohongan, pengkhianatan, dan penyesalan. Aku mulai menyadari bahwa kebahagiaan tidak bisa ditemukan di luar diriku. Itu adalah sesuatu yang harus aku temukan dalam diriku sendiri. Dan meskipun perjalanan ini penuh dengan rintangan, aku merasa semakin yakin bahwa aku akan sampai pada titik di mana aku bisa benar-benar bahagia lagi.
tanpa Thorik, tanpa Mita, dan tanpa bayang-bayang pengkhianatan yang dulu menghantui hidupku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi aku tahu satu hal. Aku sudah mulai menemukan jalanku sendiri.